warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim surat Al-Baqarah min ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير. الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh jamaah yang sama-sama hadir, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh ini kembali kita bisa diberikan kesempatan untuk terus menjalankan ibadah, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita langsungkan dengan kajian sebagaimana biasa diadain setiap subuh hari Sabtu, yang mana mudah-mudahan dengan sebab awal hari kita dimulai dengan pengajian, mudah-mudahan hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni dan segala ibadah kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Al-Baqarah di 233.
Ini akan menjelaskan tentang hukum penyusuan ya. Adat dalam Al-Quran itu sudah biasa ya. Ketika menjelaskan satu hukum yang menjelaskan tentang akhirat, kadang-kadang diselingi dengan hukum dunia gitu. Kalau menjelaskan hukum neraka diselingi dengan hukum surga gitu. Sebaliknya juga kalau menjelaskan hukum surga ada juga hukum neraka. Kemarin kan kita bicara tentang masalah hukum talak terus ya. 3 kali pertemuan talak terus. Nah, dalam ayat ini akan menjelaskan tentang sepersusuan. Ini maksudnya itu untuk menengahi hukum-hukum, memberikan nasihat yang indah itu. Karena memang kebiasaan Nabi pun juga demikian. Wa kana yatakhawlana bil mawa'id makhafatan bisamah. Nabi itu kalau memberikan nasihat selalu memilah-milih waktu. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi itu timbul bosan. Jangan tiap hari, tiap waktu, tiap detik ngaji aja nasihat itu. Nanti timbul bosan. Jadi Nabi pun pandai memilih-milih waktu dengan sahabat. Waktu kapan ngaji, waktu di mana enggak gitu. Ada juga dipilih. Di dalam Quran pun juga demikian. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak jenuh gitu. Sehingga dalam pembawaran itu selalu diselingi dengan yang lain-lain gitu. Tidak hanya tok melulu aja urusan akhirat. Tapi selingi juga dengan urusan keduniawian. Nah, dalam hal ini akan menjelaskan tentang hukum penyusuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain. Wallahu a'lam bi haqiqatil walad. Wal walidatu, adapun para ibu, waladun anak, walid bapak, walidat perempuan, ibu. Wal walidatu, adapun ibu, yurdi'na, hendaklah menyusui itu ibu, auladahunna, anak-anak mereka, haulain, selama 2 tahun kamilain, sempurna, artinya 2 tahun penuh. Liman arada, bagi orang yang berkehendak, ayyutimmar radha'ah, untuk menyempurnakan penyusuannya. Wa 'alal mauludi lahu, wa 'alal mauludi, dan wajib kepada yang maulud, yang punya anak. Siapa? Bapak berarti. Rizquhunna, rizkinya itu ibu. Wa kiswatuhunna, pakaiannya itu ibu. Bil ma'ruf, dengan baik. La tukallafu nafsun, Allah tidak membebani satu diri illa wus'aha, kecuali menurut kadar kemampuannya. La tudara, tidak boleh menderita seorang ibu, walidatun, seorang ibu, biwaladiha, disebabkan karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan juga tidak boleh menderita seorang ayah biwaladihi, karena anaknya. Wa 'alal warisi, dan tetap kepada ahli waris pun juga. Mislu dzalik, berkewajiban seperti demikian. Fa in arada, maka jika keduanya berkehendak, ibu bapak, fisolan, akan menyapih, minhuma, dari antarodin, dari kerelaan, minhuma ibu bapak, wa tasyawurin, dan hasil musyawarah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima, terhadap keduanya. Wa in aradtum, dan jika kalian berkehendak, khitab itu khitab kepada pihak bapak. Wa in aradtum, jika kalian berkehendak, an tastardi'u,
anak yang disusukan oleh kalian, auladakum orang lain. Fala junaha, maka tidak ada dosa alaikum terhadap kalian, idza sallamtum, bila mana kalian memasrahkan ma ataitum, bayaran mereka, upah mereka, bil ma'ruf, dengan patut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna atau bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Setelah timbul percecokan dalam rumah tangga, lalu adalah keputusan dari kedua pihak itu, ternyata maunya pisah, cerai ini. Nah, ketika cerai ini tidak sedikit orang yang bawa anak kan. Lalu siapa yang menyusukan ini anak? Kalau misalkan bapaknya pengen, anaknya pengen, ibunya juga pengen bawa anak, atau barangkali dua-duanya enggak bawa anak, kan bisa terjadi begitu. Mau tidak mau anak jadi korban nih. Banyak kasihan Pang. Sudah 9 bulan beruyung-beruyung kemana-mana kan, dicerai lagi, bawa anak gitu, nggak dikasih duit lagi. Makanya kemarin sudah disebutin bahwa yang berperilaku menceraikan istri, tidak berbuat ma'ruf, itu kan zalim kan? Apalagi ketika bawa anak nih. Jadi sejahat-jahatnya kita, ya paling tidak jangan ke anak lah. Sejahat-jahatnya kita, karena ini urusannya laki-laki nih. Makanya saya bentur laki-laki ya sekalian. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu-ibu itu, karena sudah ngandung kan, sudah punya anak nih, maka disebut ibu-ibu lah. Yurdi'na auladahunna, hendaklah para ibu itu menyusui anaknya haulaini kamilain, 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Ini had taqrib, artinya hukum yang paling dekat menurut mazhab Maliki. Adapun Imam Syafi'i itu tambah lagi 2 bulan. Jadi 2 tahun 2 bulan. Kalau Imam Syafi'i itu. Disebutkan di sini kalimat kamilain, haulaini kamilain. Ini kamilain itu jadi sifat muakkadah, artinya satu sifat yang menguatkan akan awalannya. Kenapa disebutkan kamilain ini? Karena menolak akan pemahaman penyebutan akol atau lebih sedikit dari 2 tahun. Dan sekaligus ini memberikan tasamuh atau yang disebut dengan sikap toleran. Karena yang dimaksudkan daripada hamilain atau 2 tahun sempurna ini maksudnya itu untuk memutus tali konflik antara kedua belah pihak gitu. Jadi kalau seandainya ada anak yang jadi korban belum sempat untuk dikasihani daripada keduanya, maka si ibu ini wajib dia itu memberikan ASI-nya selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu. Dikhawatirkan kalau tidak disebutkan haulain kamilain, itu nanti dikhawatirkan bapaknya pengennya misalkan cuman setengah tahun aja, sementara ibunya pengen 2 tahun, atau barangkali ibunya enggak mau 2 tahun,
pengennya setengah tahun saja, sementara bapaknya pengen 2 tahun lebih. Nah, maka diputuslah oleh Allah. Perintahan untuk memberikan air susu itu 2 tahun. Ini tentu berdasarkan nilai sunnah ya. Yang dimaksudkan perintah yurdi'na ini adalah nilainya sunnah bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Lalu dengan catatan nih, ibunya ini harus menyusui, sunnah bagi seorang ibu menyusui jika keadaan anaknya ini bapaknya memang musir. Bukan mu'sir, kalau mu'sir miskin, kalau musir kaya. Yang kedua, anaknya ini ada hartanya. Lalu yang ketiga, ada orang yang mau menyusui hanya akan dia. Hukumnya nilainya sunnah ketika hal itu terjadi. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali daripada itu, maka hukumnya wajib sebetulnya untuk ibu tuh. Tidak ada yang mau untuk menyusukan itu anak, cuman dia-dianya yang ada. Atau barangkali hartanya pun untuk bayar orang, anak ini nggak punya. Atau suaminya pun ketika dipasrahkan anaknya, suaminya pun miskin, nggak punya untuk jual beli susu, maka si ibu itu harus menyusui dia. Jangan sampai itu anak diterlantarkan. Kasihkan. Ada susunya ke situ, sunnah. Haulain 2 tahun tuh. Haulain 2 tahun. Lalu yang kedua, liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun itu liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi orang yang berkehendak untuk menyempurnakan penyusuannya, tidak lebih tidak kurang daripada itu. Kalau misalkan mau, silakan. Selama 2 tahun itu penuhi. Karena memang menurut kedokteran pun 2 tahun itu menjadikan anak itu kebal tubuhnya. Dari segala segi penyakit, segala segi dari sesuatu yang lemah badannya itu, kalau 2 tahun susunya itu biasanya kuat, tangguh. Beda halnya dengan anak yang tidak pernah disusui oleh ibunya. Biasanya anak yang tidak pernah disusui oleh ibunya memang gemuk kadang-kadang, tapi kurang daya tahan tubuhnya. Dan itu dari sisi kedokterannya ya. Banyak sekali sebetulnya hikmah-hikmah yang didapat dari penyusuan seorang ibu terhadap anaknya itu. Lalu wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Kewajiban bagi yang diberi anak, siapa bapak maksudnya. Setelah ibu ini mau menyusukan anaknya, mau menyusui anaknya 2 tahun. Lalu lakinya bagaimana? Kalau untuk lakinya wajib bagi dia rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib memberikan makan minumnya bagi itu istri, lalu kemudian pakaiannya dia bil ma'ruf dengan baik. Artinya bil ma'ruf itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuannya, karena la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang laki-laki kecuali dengan kemampuannya dia. Jangan memberikan sesuatu tanjakan yang tidak mampu bagi suami gitu. Karena Allah sendiri menyebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah itu dari orang sesuai dengan kemampuannya dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka nafkahkanlah dari apa yang dirizkikan oleh Allah sekadarnya aja. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Allah tidak akan membebani diri seseorang kecuali apa yang diberikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudahan setelah dia kesukaran. Berikan sekemampuannya. Jadi kalau misalkan perempuan ini enggak mau menyusui anaknya karena sudah cerai kan? Sudah cerai misalnya. Lalu si laki-laki ini mau kemana disusukannya? Kata perempuan, kalau memang sampean ini mau saya susukan, nggak apa-apa saya susukan. Tapi bayar tiap bulan. Kalau misalkan seperti itu terjadi, ya udah. Mau tidak mau laki-laki harus bayar tuh. Karena kan sudah bisa. Ini yang disebutkan ini bainnya bain kubro ini. Talak bain gitu. Gak ada lagi urusan dengan kiswah dan rizki kan. Seorang laki-laki ini gak ada lagi wajib nafkah. Sementara anak ini perlu air susu. Maka kata si perempuannya, oke, saya bawa anak. Tapi dengan catatan sampean bayar. Nah, kalau menuntut bayaran seperti itu, berikan rizki bayarannya, wa kiswatuhunna juga pakaiannya bil ma'ruf dengan secara patut. Artinya sesuai dengan kemampuan lakinya. Kalau laki saya ini mau bayar 200.000 per bulan, maulah. Kata perempuannya, nggak mau, aku pengen 2 juta. Ya nggak ada lah 2 juta. Kalau 2 juta ini kayaknya kolor-kolor pun dijual nih. Nggak bisa kalau macam begini. Ya semampunya lah. Semampunya. Tapi kadang-kadang kalau sudah terjadi boro-boro ya. Ingatkan macam begini, kadang-kadang orang tuh kalau sudah cerai itu udah aja main hantam aja udah, nggak mau tahu lagi sudah. Anak mau dibawa kemana kah, mau kemana kah? Sebetulnya Islam itu tidak menghancurkan begitu ya, tidak menelantarkan total sebetulnya. Jadi ada had-had tertentu, batasan-batasan tertentu yang memang harus ditepati. Cerai mungkin bisa terjadi, tapi kalau ada anak, ya tentu harus ada pengurusan gitu. Jangan sampai gara-gara cerai dengan istrinya, kesel dengan istrinya, lalu anak pun jadi ikut korban gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, lalu kalau misalkan anak ini ke orang lain kan disusukannya bagaimana? Ya bisa saja. Cuman nanti berarti anak ini jadi sepersusuan tuh. Tapi dengan catatan anak ini ketika di sepersusuan itu bisa jadinya haulaini kamilain. Pertama bisa jadi di bawah 2 tahun. Karena anak ini disepersusukan dengan ibu yang lain, bisa jadi nanti hukum mahram itu berlaku kalau anak ini di bawah 2 tahun. Baru jadi sepersusuan tuh. Makanya kalau orang itu nyusu sudah 20 tahun ke atas itu nggak jadi sepersusuan. 2 tahun, 20 tahun masih jadi sepersusuan. Jadi yang jadi sepersusuan itu kalau di bawah 2 tahun. 2 tahun gitu. Bahkan kata Nabi, la yuharrimu minar radha'i, tidak jadi mahram dari sepersusuan illa ma fatakal am'a'u fi sadiyyi, terkecuali si anak ini menyusunya langsung dari teteknya kemudian perutnya jadi kenyang. Wa kana qoblal fitam, dan ini terjadi sebelum penyapihan, berarti sebelum 2 tahun. Bisa jadi anak ini jadi hukum sepersusuan kalau di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun, 3 tahun, misalkan 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 3 bulan, 4 bulan, 2 tahun setengah, anak ini masih nyusu nih, karena batasnya sampai 3 tahun, masih nyusu misalkan, disusukanlah ke orang lain. Kalau misalkan lebih dari 2 tahun menurut mazhab para ulama kebanyakan, itu tidak jadi mahram.
Karena yang jadi mahram itu di bawah 2 tahun. Dia jadi mahram. Walaupun sebagian kecil ada yang menyebutkan jadi mahram tetap katanya. Tapi sekecil aja. Kebanyakannya tidak menyebutkan para ulama. Lalu yang kedua, syarat anak yang menjadi mahram itu kalau dia menyusukannya itu 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Asalnya 10 sebetulnya. Ayat yang menyebutkan itu asalnya 10 susuan. Lalu kemudian dinasah ayat yang 10 susuan itu dengan 5 kali susuan. Itu artinya kalau si anak ini 5 kali sepersusuannya, lalu kemudian anak ini mengalami kenyang dalam waktu yang berpisah-pisah, maka itulah yang menjadi anak. Jadi misalkan gini, teteh anaknya, selama teteh nih, lalu habis itu ceprut berhenti, main dulu, lalu habis itu ngenen lagi. Berarti yang tadi 1 sudah dihitung 1. Terus lama lagi teh. Habis itu cabut lagi si anak nih. Lari-larian misalkan kemana-mana tuh. Main dulu. Lalu balik lagi. Yang tadi berarti sudah 2 tuh. Jadi setelah caprut 1 kali berhenti lama, lalu balik lagi terus. Gitu. Masa-masa itu sampai 5 kali seperti itu, maka itulah jadi anak sepersusuan. Jadi bukan set 0 misalkan, lebih dari 5 misalkan kenyotannya. Bukan itu. Jadi walaupun dia itu sudah mengemut air susu ibu dari teteknya itu sudah 10 kali misalkan, tapi belum dilepas, itu masih dihitung 1. Itu. Sedot. Lalu setelah itu ceprut berhenti, main dulu. Nah itulah yang dihitung 1. Itu. Jadi bukan dari sedotannya ya. Sedot 1, sedot 2, sedot 3 sampai 5 nyedot gitu. Nah itu baru 1 aja dihitungnya, bukan gitu. Itu yang diteliti dari hukum fikih itu seperti itu pelaksanaannya. Jadi 2 ya. Pertama sedotannya itu 5 kali, yang bisa mengenyangkan perutnya itu anak. Lalu yang kedua di bawah 2 tahun. Berarti kalau luar dari koridor itu tidak menjadi mahram. Karena yang akan menjadikan hukum ke atasnya nanti hampir sama dengan anak sendiri. Hukum mahram tuh. Tidak boleh nikah dengan ibunya, tidak boleh nikah dengan bibinya, tidak boleh nikah dengan kakaknya, dengan adingnya. Tidak batal wudu gitu kan. Sama saja. Kan mahram itu ada 2 kan, ada min jihati ta'bid, ada min jihati jam'i. Ada mahram karena jihad kumpul, karena ada pernikahan saja. Ada mahram min jihati ta'bid, karena memang hukum selamanya. Seperti anak, ibu, bapak, nenek, kai, ading, bibi dan sebagainya. Itu jihad ta'bid, sampai kapanpun nggak batal wudu. Gitu. Karena haram nikah. Beda halnya bin jihadil jam'i. Kalau jihad jama' itu kumpulnya itu dia itu mahram tapi batal wudu. Istri kita mahram tapi batal wudu. Ading kita mahram tapi batal wudu. Karena min jihadil jam'i, hanya kumpulnya. Ketika beres, selesai. Makanya ketika beres istri kita, misalkan ada seorang istri itu meninggal, lalu bisa kan turun ranjang kan, atau naik ranjang itu. Kita nikah dengan adiknya, lalu istrinya kita itu misalkan meninggal, kakaknya belum nikah, bisa naik. Atau nikah dengan kakaknya meninggal, adiknya belum nikah, bisa turun. Waktu dengan kakaknya tidak bisa dia nikah, lantaran masih kumpul dengan kakaknya. Tapi ketika kakaknya tidak ada, maka dia itu boleh nikah, turun. Karena hanya min jihatil jam'i, hanya kumpul saja. Mahram tapi batal wudu.
Jadi kewajiban seorang bapak ketika menyerahkan itu bayinya ke siapa atau ke ibunya yang dicerai oleh kita, maka dia harus membayar rezekinya, makanannya, minumannya, pakaiannya, sediakan dengan baik sesuai dengan kemampuan. Jangan ditelantarkan. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh memberikan penderitaan seorang ibu. Seorang ibu tidak boleh menderita biwaladiha disebabkan karena anaknya. Bi antukrahu ala irda'ihi idzam tana'at. Bila mana seorang ibu itu dipaksa untuk menyusui anaknya padahal dia enggak mau. Jangan sampai itu. Ya, seorang ibu menderita karena anaknya. Maksudnya menderita karena anaknya ini bagaimana? Artinya seorang ibu itu tidak mau menyusui itu anaknya kalau tidak ada ujroh. Atau ada ujroh tapi di bawah UMR, UMK. Di bawah UMK apa nih? Ini ibu tuh nggak mau gitu, tapi dipaksa. Lu harus nyusuin. Iya siap saya nyusu, tapi sini wani piro, harus bayar gitu. Nah kalau misalkan dia itu ternyata disuruh menyusui sementara bayaran tidak ada, tersiksa tuh, menderita dia. Air susu sudah diperas terus, sementara dia makan minumnya tidak diperhatikan gitu. Pakaiannya tidak diperhatikan. Atau misalkan dikasih dia itu upah tapi di bawah minimal. Dia itu menyusui anaknya, kebutuhannya 1 bulan misalkan 500.000. Sementara ini cuma dikasih cuma 100.000. Kan menderita tuh. 400.000-nya dari mana dia tuh perempuan? Nah, itu yang dimaksudkan la tudar biwaladatun biwalidiha. Tidak boleh seorang perempuan menderita disebabkan karena anaknya. Ini kita bicara tentang masalah laki yang cerai ya. Masih harus diingat nih. Yang cerai bain nih. Lain halnya kalau cerainya masih tolak rujuk. Kalau tolak rujuk memang wajib dia ngasih. Memang wajib ngasih karena ini masih talak roja'i, talak 1 atau 2. Dalam masa iddah wajib dia ngasih karena memang itu masih istrinya. Ini bicara tentang masalah orang yang ditalak bain, sudah cerai lepas itu, lalu punya anak. Nah anaknya ini harus mau tidak mau kan ikut ibu kan, karena butuh air susu tuh. Nah ketika ada yang terjadi seperti ini, kita yang sebagai laki ini mesti harus membayar upah untuk dia. Biasanya di pengadilan ini ditentukan nih. Biasanya kan kalau ketok palu itu sebelumnya ada ikrar, ada perjanjian yang dimana dalam waktu 1 bulan 1 bulannya laki wajib membayar sekian. Itu biasanya ada ketok palu begitu. Ada yang pernah ngalamin begini? Hah? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nggak ada. Yang kedua, wala mauludin lahu biwaladihi. Dibalik sekarang. Dan juga tidak boleh menjadikan derita seorang bapak dikarenakan anaknya. Apa maksudnya ini? Tidak boleh bapak pun menderita karena anaknya. Tidak boleh menuntut tidak dasar kemampuannya dia. Kalau si bapak ini dituntutnya harus bayar 5 juta, sementara kemampuannya cuma 200.000 atau 500.000 dalam sebulan. Nah ini kalau misalkan dituntut 5 juta, menderita si bapak tuh. Dalam 1 bulan harus mencari 4.500.000, dia kemana tuh? Tidak boleh juga bapak ini menjadi berita hidupnya. Bahkan di sini kan disebutkan, ibu disandarkan dengan anak, bapak disandarkan dengan anak. La tudarru waladatun biwaladiha
wala mauludun lahu biwaladihi. Bapak dengan anak disandarkan tuh dua-duanya, ibunya disandarkan dengan anaknya, bapaknya disandarkan dengan anaknya. Ini memberikan pengertian isti'taf, artinya memberikan keprihatinan. Jadi dua-duanya memberikan keprihatinan nih kalau seandainya terjadi masalah seperti ini. Lalu yang ketiga, wa 'alal warisi dan terhadap ahli waris pun mislu dzalik, itu berkewajiban pula seperti yang demikian tadi. Artinya ahli waris dari siapa ini? Ahli waris dari pihak bapak. Ahli waris dari pihak bapak, walinya atau yang mengendalikan hartanya, maka berkewajiban dia pun juga sama, haruslah memberikan rezekinya, pakaiannya atau kelayakannya bagi si istri itu yang menyusui anaknya. Misalkan ada seorang yang cerai, lalu anaknya dibawa sama istrinya, lalu si bapak ini tidak mampu, tapi ahli warisnya dari si bapak ini ada yang mampu. Misalkan kakaknya kah, atau misalkan pamannya dari si bapak ini mampu dia, maka dia pun juga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri itu supaya anak itu pun terjamin dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi intinya saudaranya itu, saudara anaknya dari pihak bapak itu berkewajiban juga sebetulnya. Jangan menganggap bahwa seseorang yang cerai lalu dia anaknya disusukan ke sana, lalu saudara yang dari pihak yang dicerai, yang menyeraikan ini seolah-olah dia tanggung jawabnya kok. Dia kan ayahnya, dia kan orang yang punyanya, ngapain ada urusan dengan kita? Tidak. Allah tidak mau begitu. Kalau memang bapaknya itu tidak mampu, maka kita pun juga harus ada. Karena anak yang dibawa oleh ibunya itu adalah saudara bapak juga. Ya kan? Bapak punya ading bapak ini cerai, anaknya dibawa sama sana. Ini anaknya itu kan berarti cucu bapak kan? Makanya kalau dia itu dibawa sama ibunya, maka wajiblah bapak pun ngasih tuh nafkahnya tuh, selama anak itu masih di persusuan dia. Kasih rezekinya, duitnya, pakaiannya, perhatikan tuh. Jangan sebodoh amat, oh itu kan dibawa ibunya, nggak apa-apa dah, dia biarkan aja. Jangan. Itu anak bapak juga tuh, cucu bapak itu kan, gitu ibaratnya. Fa in arada fisalan. Lalu yang keempatnya, fa in arada, mika jika keduanya berkehendak, ibu bapaknya berkehendak nih, fisalan, untuk menyapih. Untuk menyapih artinya menyapih yang dimaksudkan di sini sebelum 2 tahun nih. Fatoman lahu qoblal haulain. Sebelum 2 tahun ini anak pengen disapih saja. Antarodin, dari kerelaan keduanya, minhuma ittifaq, keduanya sepakat anak ini kita cabut aja. Misalkan kalau misalkan nggak mampu lagi, ibunya nggak mau lagi, maka sepakatlah keduanya, watasyawurin, daripada hasil musyawarah keduanya untuk ada kemaslahatan di dalamnya bahwa si bayi ini kalau seandainya dipisah maka akan terjadi kemaslahatan bagi keduanya. Maka kalau misalkan terjadi seperti itu, ada kemaslahatan keduanya, hasil musyawarah dari ibu bapaknya, maka enggak apa-apa. Fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya. Kalau mau disapih saja, dipesat aja dah, udah. Saya enggak mampu sebagai laki, terus lakinya juga enggak mau lagi nyusuin. Gimana dong? Ini anak kita pisah aja dah, karena ini sudah di bawah 2 tahun juga, misalkan sudah 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun kita pisah aja. Oh ya sudah, gak apa-apa, kita sabut aja atas kerelaan keduanya. Jangan salah satu pihak.
Kalau salah satu pihak saja nanti yang mencabut itu anak tidak menyusui lagi, sementara lakinya tidak tahu. Nanti kan ada efek nih. Anak ini kalau dipisah, kalau disapi, itu kan biasanya nggak langsung terima kan? Rewel dulu tuh. Kadang-kadang badannya kurus-kurus dulu, sakit-sakit dulu, belum siap kan? Nyapih seorang anak itu bukan hal mudah itu. Susah itu. Nyapih seorang anak tidak netek itu susah. Makanya perlu waktu, perlu kesabaran. Anak rewel nantinya itu. Terus kalaupun nggak rewel sakit-sakitan gitu kadang-kadang. Karena air susu tidak masuk. Nah kalau misalkan terjadi bapaknya nggak mau, lalu si ibunya nggak mau juga menetein, kan timbul percekcokan lagi tuh nanti. Suami yang bekas ini nuduh nanti misalkan sampean ini nggak bertanggung jawab dengan anak, istrinya tidak terima dengan itu, kelahian lagi kan tuh. Nah supaya tidak terjadi seperti itu, maka kalau misalkan mau menyapih ini anak, musyawarah antara bapaknya dengan ininya, musyawarah. Tidak perlu datang lah, cukup dengan WA saja, video call aja. Kalau sekarang video call aja. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan keduanya, fala junah alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Yang kelima, fa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang kelima, kalau misalkan bapaknya tidak mau memberikan nafkah, istrinya tidak mau menyusuinya, sepakat keduanya, wa in aradtum, jika kalian berkehendak, khitab kepada ibu bapak, pihak bapak nih, pihak bapak, antas tardi'u auladakum, untuk menyusukan seorang anak ini kepada orang lain. Kalau misalkan ada kesepakatan berkehendak pengen nyusuin anak ini karena ibunya nggak mau, atau misalkan si bapaknya nggak mampu, kita ini kan aja ke orang lain dah. Nah kalau misalkan mau disusukan ke orang lain, maka fala junaha alaikum, maka itu pun tidak jadi dosa. Tapi dengan catatan, ketika kita masrahkan itu air susunya kepada orang lain, idza sallamtum ma ataitum, ketika kalian menyerahkan ma ataitum, bayaran upahnya dia. Nah, ini kebiasaan orang dulu kan gitu kan, kebiasaan di Jazirah Arab itu biasa, seorang ibu-ibu itu berkeliaran ke kota Arab mencari siapa yang mau air susunya, itu dibayar tuh. Sama Halimah Sa'diyah juga begitu kan, datang ke kota lalu mencari seorang ibu yang punya anak yang mau disusukan sama dia. Oh, kemana-mana Halimah Sa'diyah tuh nggak ada yang mau, jauh jalan nggak ada yang mau. Tiba-tiba begitu ketemu di rumahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dia berhenti di pintu depan. Dia pengen betul karena dengar ada anak di dalam. Dia pengen betul anak itu masuk ke dalam tuh. Bahkan Halimatus Sa'diyah sendiri yang menawarkan dirinya untuk menyusui anaknya, walaupun tanpa bayar. Kalau biasanya harus dibayar berapa sebulan, kalau ini enggak. Liatin Nabi Muhammad, anak yang begitu lucu dan indah. Halimatus Sa'diyah pun mendadak, aku pengen menyusui anakmu walaupun enggak dibayar, enggak apa-apa. Indahnya tuh. Padahal kebiasaan orang Arab dulu begitu. Nah kalau misalkan seperti itu terjadi, monggo silakan. Wala junaha alaih. Kata Allah, tidak ada dosa bagi kalian untuk menyusukan anak kepada ibunya orang lain. Tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini dengan catatan harus punya ada kerelaan hati, saling baik membaiki antara ibu yang dibebankannya dengan anak yang membebankannya. Harus ada berapa? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir,
dengan apa yang kalian kerjakan. Basirun, maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khair. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. توسلنا بتعلم توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحق